Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopina dari kelas akuntansi 4B Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya, dimana di sini yaitu terdapat analisis laporan keuangan pada perusahaan sektor pertanian PT Provident Agro Tbk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Baik, yang pertama itu di sini ada profil perusahaan. PT Provident Agro Tbk merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian nomor 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Joa SHSE di Jakarta. Perseroan yang dimiliki bersama-sama oleh PT Saratoga Sentra Basinas dan PT Provident Capital Indonesia ini mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PALM pada tanggal 8 Oktober 2012. Sejak memulai kegiatan komersialnya, perseroan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan fokus kegiatan pokok operasional sebagai berikut. Yang pertama, perkebunan melalui pengolahan lahan, penyamaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tandan buah segar atau TBS. Yang kedua, pengolahan TBS menjadi minyak sawit atau CPO dan inti sawit atau PK. Dan yang ketiga, menjual serta memperdagangkan hasil-hasil perkebunan. Perseroan memiliki satu perkebunan kelapa sawit seluas 6.295 hektar dan memiliki satu pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 30 ton tandan buah segar atau TBS per jam yang mampu memproduksi 26.784 ton CVO dan 4.473 ton PK. Baik, langsung saja di sini yaitu ada analisis laporan keuangannya. Yang pertama itu di sini ada neraca konsolidasi atau neraca gabungan untuk PT Provident Agro Tbk. Nah, untuk nominal-nominalnya di sini yaitu dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Untuk di neraca ini sendiri terdapat akun-akun seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, serta ada ekuitas. Nah, untuk neraca ini sendiri didapatkan dari annual report perusahaan Provident Agro Tbk yang dimana di-download pada situs resminya Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini juga sama didapatkan dari annual report PT Provident Agro Tbk yang di-download melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, pada laporan laba rugi ini terdapat beberapa akun seperti pendapatan, laba bruto, laba tahun berjalan, ada laba rugi komprehensif lain tahun berjalan. Nah, dan semuanya ini disajikan selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya di sini yaitu ada analisis perbandingan. Yang pertama di sini itu ada neraca konsolidasi atau analisis perbandingan pada neraca. Bagaimana cara menentukan analisis perbandingannya, yaitu yang pertama itu dengan cara menghitung USD, lalu ada persentasinya, lalu ada rasionya. Seperti di sini itu ada tahun 2017 atas 2016, lalu ada tahun 2018 atas 2016, serta seterusnya juga sama seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan perhitungannya. Misal di sini itu ada kas dan setara kas ya. Untuk menghitung USD-nya maka diperoleh dari nominal yang ada pada tahun 2017 dikurangi dengan nominal yang ada pada tahun 2016 sehingga dihasilkan USD-nya sebesar sekian. Setelah itu untuk menghitung presentasinya itu didapatkan dari hasil pengurangan yang tadi lalu dibagi dengan nominal yang ada pada tahun 2016 sehingga didapatkan presentasinya sebesar sekian. Lalu untuk rasionya itu dihitung dari jumlah nominal yang ada pada tahun 2017 dibagi dengan jumlah nominal yang ada pada tahun 2016. Seperti itu. Semuanya sama, semua akun perhitungannya sama seperti itu. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya juga sama perhitungannya seperti itu.
Selanjutnya di sini tuh ada analisis perbandingan pada laporan laba rugi. Perhitungannya sama seperti neraca. Di sini ada USD, ada persentase, dan ada rasio. Untuk USD-nya itu didapatkan dari hasil pengurangan pada tahun 2017 dikurangi tahun 2016, maka didapatkan USD-nya sekian. Untuk presentasinya sama, hasil pengurangan tadi dibagi dengan tahun 2016, dan untuk rasionya sendiri hasil dari nominal pada tahun 2017 dibagi dengan nominal pada tahun 2016. Semua sama perhitungannya untuk akun-akun yang lain, serta untuk tahun-tahun yang lain juga sama. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada analisis rasio industri, yang dimana di dalamnya itu terdapat rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan juga rasio profitabilitas. Yang dimana pada masing-masing rasio tersebut terdapat rumus untuk menghitungnya. Dan untuk mendapatkan nominal-nominal ini nominalnya didapat dari neraca dan juga laba rugi selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Angkanya dimasukkan lalu dihitung sesuai rumus yang tercantum di sini. Selanjutnya di sini yaitu ada rasio perbandingan. Untuk rasio likuiditas yaitu ada current ratio dan juga quick asset test ratio. Ini angka-angkanya dari hasil perhitungan yang tadi di atas, tinggal dimasukkan saja ke sini untuk 5 tahun ini. Lalu dibuatkan grafiknya untuk mengetahui kualitas perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini setiap tahunnya perusahaan mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya ini juga sama rasio perbandingan rasio leverage seperti yang tadi, ini juga sama. Langsung saja, selanjutnya yaitu ada analisis common size. Nah, untuk analisis common size ini yang pertama itu di sini ada neraca konsolidasi. Untuk memperoleh angka common size ini, untuk memperoleh persentase ini didapatkan dari untuk aktiva sendiri, semua akun yang ada di aktiva ini dibagi dengan jumlah aset atau jumlah aktiva. Nah, sebagai contoh itu di sini ada kas dan setara kas untuk tahun 2016. Untuk memperoleh common size-nya maka dapat dihitung dari nominal yang ada pada tahun 2016, nominal kas dan setara kas yang ada pada tahun 2016 dibagi dengan jumlah aset sehingga didapatkan persentasenya sebesar 11,38%. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya itu sama perhitungannya seperti itu untuk yang aktiva. Sedangkan yang liabilitas serta ekuitas perhitungannya itu dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, sebagai contoh itu di sini ada liabilitas pajak tangguhan. Untuk menghitung liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2016, maka dapat dihitung dengan nominal yang ada pada tahun 2016 ini dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2016 ini. Sehingga didapatkan common size-nya sebesar sekian. Perhitungannya sama untuk tahun-tahun berikutnya juga seperti itu. Lalu di sini ada untuk analisis common size pada laba rugi. Nah, untuk laba rugi ini yang menjadi pembaginya itu adalah pendapatan. Jadi semua akun yang ada pada laba rugi ini dibagi dengan pendapatan. Misal yang 2016 di sini ada beban usaha. Nah, untuk yang beban usaha jadi nominal yang ada pada tahun 2016 dibagi dengan pendapatan yang ada pada tahun 2016 sehingga dihasilkan common size-nya sebesar sekian. Begitupun pada tahun 2017 maka dibagi dengan pendapatan pada tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya juga sama seperti itu. Selanjutnya di sini yaitu ada analisis tren. Nah, untuk analisis tren ini cara perhitungannya itu dengan membagi nominal-nominal pada tahun selanjutnya dibagi dengan tahun 2016 semua. Karena 2016 ini dijadikan sebagai dasar. Nah, jadi sebagai contohnya itu di sini untuk menghitung pada tahun 2017,
Maka cara menghitungnya itu nominal tahun 2017 dibagi dengan nominal tahun 2016 sehingga didapatkan hasilnya sebesar 27%. Begitupun sama dengan tahun-tahun berikutnya dibagi dengan tahun 2016. Seperti itu. Lalu di sini dibuatkan analisis trennya. Di sini ada sub-sub akunnya ya. Dan untuk nominalnya tinggal dimasukkan saja dari atas hasil perhitungan yang tadi. Lalu dibuatkan dengan grafiknya di sini untuk mengetahui kondisi perusahaan setiap tahunnya. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa perusahaan mengalami kenaikan penurunan setiap tahunnya. Lalu untuk analisis tren pada laporan laba rugi juga sama perhitungannya. Semua dibagi dengan jumlah pada tahun 2016 atau tahun dasar itu. Sebagai contoh di sini ada beban usaha pada tahun 2017, maka dibagi dengan beban usaha pada tahun 2016 sehingga didapatkan persentasenya sebesar 66%. Begitupun sama dengan tahun-tahun berikutnya. Lalu dibuatkan analisis trennya. Di sini ada subakunnya, angka-angkanya tinggal dimasukkan saja dari perhitungannya yang tadi di atas. Lalu dibuatkan juga grafiknya seperti ini untuk mengetahui kondisi perusahaan setiap tahunnya. Ya, lanjut ada analisis DuPont. Nah, untuk analisis DuPont ini, akun-akun yang ini didapatkan dari neraca. Jadi tinggal dilihat saja dari neraca, dimasukkan ke sini nominalnya. Sedangkan yang ini bisa dilihat dari laba rugi dan neraca, tinggal dimasukkan juga nominalnya. Nah, untuk net profit margin ini bisa diperoleh dari analisis rasio ataupun bisa menghitung secara manual dari EAT dan penjualan. Nah, untuk perhitungan manual bisa dilakukan dengan cara yaitu membagi jumlah EAT dengan jumlah penjualan lalu dikali 100, maka diperoleh net marginnya sebesar sekian. Untuk aset turnover ini bisa juga diambil dari analisis rasio ataupun dari perhitungan manual dari sini penjualan dan total aset. Nah, untuk ROI ini diperoleh dari hasil perkalian antara net margin dikali dengan aset turnover. Seperti itu. Lalu untuk equity multiplier ini diperoleh dari hasil total liabilitas ditambah modal dibagi dengan stakeholder equity. Maka diperoleh hasilnya sekian untuk equity multiplier-nya. Sedangkan untuk ROE ini diperoleh dari hasil perkalian antara ROI serta equity multiplier. Maka dihasilkan ROE-nya sekian. Nah, untuk perhitungan tahun-tahun berikutnya juga sama seperti itu, tidak ada bedanya. Lalu selanjutnya untuk ada analisis cross section. Nah, pada analisis cross section ini terdapat saham yang beredar. Nah, saham yang beredar ini didapatkan dari annual report pada PT Providen Agro Tbk. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja. Lalu ada total ekuitas. Ekuitas ini diperoleh dari neraca, tinggal dimasukkan juga nominalnya. Nah, sedangkan di sini ada nilai buku yaitu hasil dari perhitungan ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Dari sini tinggal dihitung saja, tinggal dibagi. Lalu hasilnya dimasukkan ke sini. Setelah itu ada ROA. Ya, ROA ini tinggal dilihat saja di analisis rasio juga ada, tinggal dimasukkan nominalnya. Setelah itu kita buat tabel cross section-nya. Nah, ini tinggal dibuat untuk tiap tahunnya 2016, 2017 sampai 2020. Ada ROA dan nilai buku. Tinggal dimasukkan saja ya nominalnya. Lalu dihitung rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang serta median dan modusnya. Baik, yang selanjutnya di sini yaitu ada analisis time series. Nah, pada analisis time series ini terdapat tren ROA. Tren ROA ini angka-angkanya bisa dilihat dari analisis rasio. Pada analisis rasio jadi tinggal dimasukkan saja angkanya, lalu dibuatkan grafiknya seperti ini untuk mengetahui lebih jelas perkembangan perusahaan setiap tahunnya. Lalu di sini itu ada analisis tren dengan metode kuadrat terkecil. Di sini ada tahun, kita masukkan selama yang 5 tahun ini. Lalu penjualan ini diperoleh dari
laporan laba rugi, lalu ditotalkan hasilnya berapa. Sedangkan yang kode X ini, kenapa angka-angkanya demikian? Karena periode yang diambil ini selama 5 tahun gitu, dari 2016 sampai dengan 2020, sehingga kode X-nya itu adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk Y dikali X atau penjualan dikali tahun ini diperoleh dari yang ini. Penjualannya ini dikali yang kode X ini, sehingga mendapatkan hasil sekian. Dan untuk ini X kuadrat tinggal dikuadratkan saja dari yang kode X tahun ini, min 2 dikuadratkan jadi 4, min 1 dikuadratkan jadi 1, dan seterusnya. Dan ini totalnya 10. Selanjutnya di sini yaitu ada jumlah Y dibagi N, atau jumlah penjualan dibagi periode. Nah, untuk jumlah penjualannya itu tinggal ngambil dari atas saja, dan untuk N-nya itu adalah 5, yang artinya itu 5 tahun, sehingga hasilnya didapatkan sekian. Nah, dan untuk yang ini ada jumlah YX atau yang ini, yang di atas tinggal dimasukkan saja, dibagi dengan X kuadrat juga dimasukkan saja yang atas, sehingga diperoleh hasilnya sekian. Sehingga diperoleh persamaan trennya, yaitu Y sama dengan 560.853 ditambah minus 243.302 X. Nah, setelah itu dibuatkan tabel. Di sini ada tahun dari 2016 sampai 2020. Dengan kode X-nya yang tadi, yang min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Di sini ada data Y dengan persamaan tren yang tadi. Setelah itu dihitung X-nya gitu. Dihitung X-nya dengan menggunakan kode X yang tadi, yang min 2, min 1 itu. Tinggal dihitung saja, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Ini hasil perhitungannya, dan untuk penjualan ini tinggal memindahkan saja dari tabel yang tadi di atas, yang ini, tinggal dipindahkan saja ke sini. Lalu dibuatkan lagi grafiknya, agar lebih jelas perkembangan setiap tahunnya seperti apa, bisa dilihat saja ya. Perusahaan selalu mengalami kenaikan, keturunan, penurunan pada setiap tahunnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.